مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. نشكر الله عز وجل بنعمته لا تحصوها. Ikhwatul iman, ibu-ibu pengajian Al-Hujjah Masjid Istiqomah yang insya Allah berikan senantiasa kita jalan istiqomah, di mana pada siang hari ini Allah menguatkan azam kita, Allah mudahkan langkah kaki kita dengan niatan yang tulus dan ikhlas tentunya untuk menambah keilmuan kita, dan semoga saja ilmu yang kita akan dapatkan adalah ilmu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nantinya ilmu itu berbuah amal yang soleh dan menambahkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan siang hari ini tentunya kita semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya waktu yang kita gunakan untuk mencari ilmu, untuk mendapatkan ilmu di siang hari ini menjadi investasi amal yang akan kita petik nanti di akhirat insyaallah. Baik, insyaallah pada siang hari ini kita akan bahas tentang hiasan yang indah. Apa hiasan yang indah itu? Insyaallah ibu-ibu tahu. Apakah yang membuat manusia itu terlihat indah dengan yang menghiasinya? Apa itu? Akhlakul karimah. Kita ambil contoh. Kalau seandainya kita melihat ada mobil saja, kalau tidak dihias, atau misalkan catnya saja melontang-melontang, banyak tergores, kita anggap mobil itu mobil rusak atau mobil yang harganya jadi turun. Itu mobil, itu barang. Tapi perbedaannya jauh sekali. Kalau barang yang tidak dihias, kita cuma bilang itu barang jelek karena tidak dihias, atau sudah rapuh, atau sudah rusak. Tapi kalau manusia tidak dihiasi dengan akhlak, bukan sekedar dilihat orang itu kurang bagus atau jelek, tidak. Yang lebih parah lagi ketika orang itu jauh atau hilang akhlaknya, apa yang kita sampaikan? Masya Allah, ini orang gak ada akhlaknya. Dan orang kalau gak ada akhlaknya sudah pasti lebih banyak lebih banyak menyakiti, lebih banyak ngeselin, lebih banyak merugikan. Minimal kita tidak nyaman. Contoh kecil, kita punya anak, Nauzubillah, kalau anak kita tidak punya akhlak yang baik, tiba-tiba kalau bicara intonasinya tinggi. Ada ya misalkan anak kalau kita kasih tahu, ngasih jawabannya intonasinya tinggi, perasaan kita gimana? Ada teman lah, kita punya teman yang mana Masya Allah, kalau ngomong sudah pasti ngomongnya itu tidak nyaman didengar, entah itu ghibah, entah itu mencaci, kita sudah nggak nyaman. Itu perbedaan yang luar biasa. Kalau sudah hilang akhlak, bahkan itu kalau dalam bentuk tindakan bisa luar biasa, Bu. Mereka bisa bukan sekedar berani tapi melawan. Makanya yang viral kemarin tuh ada seorang murid yang melawan gurunya. Kita ngelihat saja, kita nggak mengalami sebagai guru itu, ya kan? Kita ngelihat saja di video yang viral, apa yang ibu pikirkan? Apa yang kita, gambaran kita kalau udah melihat kayak gitu, di hati kita kayak gimana kira-kira? Pertama pasti sedih luar biasa, kesal luar biasa. Ini anak siapa yang mendidik? Bagaimana orang tuanya, kan gitu. Dan rupanya akhlak seperti itu kita bisa temukan banyak sekali saat ini di anak-anak di sekeliling kita, bahkan dekat rumah kita, bahkan bisa jadi tetangga kita bahkan. Makanya kalau misalkan anak-anak yang diangkut pulang sekolah, lihat bahasa mereka sangat tidak nyaman.
itu mereka berani sama gurunya. Kalau sudah ada kaidah, kalau sudah anak berani sama gurunya, sudah pasti dia berani sama orang tuanya. Karena apa? Berarti orang tuanya tidak mendidik anak tersebut untuk bisa menghormati, takdim kepada orang tuanya. Kalau anak itu betul-betul takdim sama orang tuanya, dia akan hormat kepada siapapun. Karena yang pertama kali dia hormati adalah orang tuanya, yang memberikan contoh untuk menjadi orang yang lebih tua, orang yang lebih berilmu, orang yang lebih berwibawa, mungkin tokoh masyarakat atau apapun, mereka akan bisa menghormati. Maka pada kesempatan ini hadis yang membahas tentang akhlak dalam Al-Quran sangat banyak. Rasulullah SAW menyampaikan dalam riwayat At-Tirmizi, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Ini luar biasa. Rasulullah menyampaikan bahwasanya nanti di hari kemudian yang paling aku cintai, yang paling dekat denganku di hari kemudian di yaumil qiyamah nanti adalah yang paling baik akhlaknya. Sejuk kalau kita melihat ada orang berakhlakul karimah. Kenapa Rasulullah menyampaikan bahwasanya bu'istu liutammima makarimal akhlak, bahwasanya Rasulullah ditugaskan untuk tamam, untuk menyempurnakan. Karena dulu di zaman jahiliyah tidak ada yang namanya akhlak yang lembut, akhlak yang santun. Contoh kecil saja, kalau ada anak kita nih, orang tua duduk di bawah, ada kursi di atas, anak duduk di atas, gimana perasaannya, Bu? Itu adat yang kurang baik. Nah, ada orang tua, ada kakek tuh duduk di bawah, kok kamu duduk di atas? Itu sederhana ya. Atau misalkan lagi makan, tiba-tiba apa, Bu? Biasanya kalau lagi habis makan gimana? Berdaham apa? Iya, berdahak, atau suara yang menimbulkan suara nggak nyaman. Nah, atau kalau makan dia bunyi. Itu kan akhlak-akhlak yang sederhana, kalau misalkan hilang kita sudah nggak nyaman sama sekali. Maka bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan tentang hal ini, tentang pentingnya akhlak. Bahkan Rasulullah menyampaikan kebanyakan yang menyebabkan orang manusia masuk surga adalah dari akhlak. Mizan yang paling berat adalah mizan yang mana dihiasi dengan akhlakul karimah. Sering dibahas tentang akhlak, cuman saya gregetan saja yang lihat kemarin. Ya Allah, terulang lagi. Ada di daerah mana itu 2015, ibu guru dibacok sama anaknya. Ada juga di daerah Makassar itu, seorang ibu dianiaya sama anak didiknya dan orang tuanya. Wali santri wali muridnya itu ikut menganiaya gurunya tadi. Berarti siapa yang mengajari seperti itu? Kekerasan itu orang tuanya. Jadi bagaimana sebaiknya akhlak itu kita melihat dan kita akan mentadaburi tentang ayat-ayat Al-Quran. Ibnu Abbas menyampaikan bahwasanya ada 3 dalam Al-Quran itu 3 ayat yang mana kalaulah satu dan yang lainnya ini dilepaskan, atau tidak mungkin satu yang lainnya ini terlepas, bergandengan dan tidak boleh terlepas. Ibnu Abbas menyampaikan bahwasanya akhlak itu pertama adalah ati Allah wa atiur Rasul. Kita taat kepada siapa? Allah dan Rasul, nggak boleh dipisah. Artinya saya taat saja kepada Allah Subhanahu wa taala, maksimal saya taat kepada Allah, tapi saya tidak taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah diterima amal ibadahnya, Bu? Enggak. Yang kedua apa? Yaitu aqimus shalah wa atuz zakah. Kita sholat, senang sholat, sujud luar biasa, semua sholat kita kerjakan, sholat nawafil semua yang kita kerjakan, tapi kita tidak mau mengeluarkan zakat. Diterima apa tidak, Bu? Sholatnya diterima apa tidak? Tidak bisa. Jadi itu adalah hal yang tidak mungkin bisa dilepaskan dari satu sama yang lainnya. Kemudian yang ketiga, di dalam ayat anishkurli wali walidai, bersyukurlah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada orang tua. Jadi ketika kita merasa menjadi orang yang berbakti bil walidain tetapi tidak
taat kepada Allah tidak masuk juga. Sebaik-baiknya bakti kita kepada orang tua kita tapi kita tidak taat, atau sebaliknya orang yang taat luar biasa sama Allah Subhanahu wa taala tapi dia menyia-nyiakan orang tuanya, diterima ibadahnya? Yang ada hidupnya fid dunya wal akhirah itu merasakan kehampaan, kesengsaraan. Maka akhlak itu kita bagi menjadi berapa? Yang pertama pasti akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian akhlak kita kepada pemimpin kita yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian akhlak kepada orang tua, kemudian akhlak kepada sesama muslim, sesama orang-orang yang beriman, kemudian akhlak kita kepada muamalah bainan nas, hubungan kita sama semua orang, sama orang yang berbeda agama. Maka yang pertama, bagaimana akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau ditanya, Bu, saya nanya kepada ibu-ibu. Misalkan, apakah ibu-ibu kenal dengan Rabb-nya? Oh, saya kenal. Rabb saya Allah Subhanahu wa taala. Saya kenal. Saya tahu. Saya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana banyak orang yang mengaku kenal kepada Allah Subhanahu wa taala tapi akhlaknya tidak baik. Kalau sama manusia saja akhlak tidak baik kita masih bisa mengelus dada, apalagi akhlak kepada Allah nggak baik. Contohnya sederhana saja. Hati-hati nih, banyak orang yang suka mengeluh dalam kehidupannya. Misalkan menyampaikan bahwasanya, ya Allah, susah hidup saya, pengangguran, nggak ada kerjaan, nggak ada rezeki. Mungkin saya ditakdirkan miskin seperti ini. Dia mengeluh sejadi-jadinya. Ini orang menjadi orang yang tidak ada akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikisahkan ada dialog tentang orang seperti ini yang sering mengeluh dan kemudian bertemu dengan orang yang soleh. Maka orang soleh menyampaikan bahwasanya, ya fulan, engkau mengatakan hal tersebut, engkau mengatakan bahwasanya hidupmu susah terus, nggak pernah bahagia, Tuhan nggak adil lah, Tuhan menyengsarakan saya lah. Coba sekarang, kalau misalkan kamu merasakan bahwasanya ekonomimu tidak bagus, bahkan kau merasakan kehidupan yang sempit, bagaimana kalau misalkan ada orang yang membeli satu kakimu 1 miliar, engkau mau? Kira-kira jawabannya apa? Atau matamu, dari salah satu matamu misalkan dibeli dengan harga sekian ratus juta, kira-kira mau? Jawabannya tidak. Maka orang tersebut menyampaikan bahwasanya kalau seandainya kakimu, tanganmu, ada orang ngasih 5 miliar, kakimu, tanganmu dibeli, atau organ tubuh, jawabannya pasti akan mengatakan tidak. Kenapa? Ketika itu orang soleh menyampaikan, ya fulan, Allah sudah menganugerahkan kenikmatan yang luar biasa kepadamu, tetapi engkau tidak mensyukurinya. Jadi orang yang sering mengeluh, orang yang sering menyampaikan bahwasanya Tuhan tidak adil, Tuhan tidak sayang, itu menunjukkan apa? Tidak ada rasa syukur di dalam hatinya. Maka sebetulnya permasalahan hidup itu bukan masalah enak tidak enak, sedikit atau banyak rezeki, tetapi apa? Kekuatan seseorang untuk mampu bersyukur. Karena kalau sudah mampu bersyukur, Bu, ya Allah, yang sedikit saja kita rasakan nikmat luar biasa, apalagi banyak dan mampu berbagi. Itu akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh akhlak yang lain adalah, saya permisalkan seperti ini. Ada orang yang baik banget sama kita, baik banget. Misalkan ketika kita main ke rumahnya kita dikasih uang 1 juta, kita main lagi ke rumahnya dikasih uang 500 ribu, kita main 5 kali ke rumah orangnya dikasih duit terus. Kira-kira nih, kalau orangnya minta bantuan sama kita, itu ngasihnya ikhlas, Bu. Kita dimintain tolong sama orang yang sering ngasih sama kita, kita siap nggak, Bu? Jawabannya apa? Siap. Kita disuruh nunggu di rumahnya, tolong tungguin rumah saya, anak saya mau pergi ke luar negeri seminggu, kita siap nggak, Bu? Bahkan sebelum disuruh pun kita akan bilang siap, ya kan? Karena ini orang baik banget. Setiap saya main ke rumahnya keluar dikasih 500 juta, saya 5 kali main ke rumahnya bisa terkumpul 5 juta misalkan. Dan rupanya banyak orang yang mohon maaf akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pun kurang dari segi ibadahnya. Kalau ada panggilan sholat, hayya
hayya 'alas shalah, kita bawa nanti dululah gitu kan. Ini kan sudah menunjukkan ya Allah, Allah sudah mengasih anugerah yang kurang apa sama kita. Ibu pernah nggak ngitung oksigen saja? Oksigen saja kalau yang kita hirup ini berapa? Pernah kan ada hitung-hitungan yang pernah kita baca ya? Yang ada yang bilang bahwasanya satu hari itu bisa sekian ratus ribu. Harga oksigen satu tabungnya 850.000, berarti sekian. Misalkan seminggu 14 juta, satu tahun 17 miliar misalkan. Itu kalau kita menghirup oksigen dan bayar di rumah sakit. Alhamdulillah, kalau misalkan orang diberikan sakit sesak nafas atau apa, asma akut itu, dia harus beli oksigen, dan Allah memberikan gratis. Allah memberikan gratis sama kita, dan kita rupanya adalah orang-orang yang lalai dari syukur itu. Maka akhlak terlihat dari orang baik atau tidaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kesiapan ketika ada panggilan, yaitu sholat. Paling sederhana saja, panggilan sholat. Rasulullah SAW, beliau adalah orang yang paling terkenal ketika yasma'un nida, mendengarkan azan, itu apa yang beliau lakukan? Beliau langsung pergi seakan-akan tidak mengenal orang yang di hadapannya. Jadi kalau misalnya kita lagi ngobrol, saya lagi ngobrol sama siapa gitu, itu langsung dengar azan langsung pergi, seakan-akan saya nggak kenal dengan orang yang di hadapan saya. Karena apa? Akhlaknya diutamakan kepada akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau orang yang nggak tahu, nggak pernah ngaji, ini orang nggak sopan banget sih, ada adzan langsung pergi gitu. Kan pernah itu terjadi di Arab Saudi gitu, Raja Salman atau siapa? Ibu pernah baca berita? Jadi ada azan, Barack Obama langsung ditinggal. Jadi celingukan gitu presiden. Tapi yang paham bahwasanya akhlak yang diutamakan adalah akhlak pada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka rupanya akhlak kita masih dipertanyakan baik tidaknya kepada Rabb kita, Rabb yang telah memberikan segalanya kepada kita, kenikmatan yang tidak mungkin mampu kita hitung. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Enggak ada orang yang mampu bisa, orang mengaku saya bisa menghitung nikmat Allah. Bohong. Kalau ada orang bisa mengatakan saya bisa pakai kalkulator jenis apapun, kita mau menghitung nikmat Allah, tidak akan mampu. Kenikmatan, bahkan kalau kita mau bersyukur sebelum ibu tidur, coba ibu berdoa tentang kebaikan-kebaikan yang Allah berikan sebelum tidur. Nih Allah, besok aku mohon padamu, berikanlah kesehatan anakku, suamiku, berikanlah kesehatan gigiku, mataku, ya Allah berikan rezeki, semua sebutin satu-satu. Ya Allah, semoga saja pernafasanku baik, otakku bisa mengingat. Kira-kira jadi tidur gak bu? Sampai pagi juga gak akan selesai. Kenikmatan Allah yang luar biasa. Itu akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian akhlak kepada Rasulullah SAW, bahwasanya disampaikan seorang ulama Syafi'i menyampaikan, "Lau kana hubbuka shadiqan la ta'tahu." Kalau benar kita ngaku bahwasanya kita taat dan cinta kepada Rasulullah, pasti kita akan buktikan dengan mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Salah satu buktinya apa? Ibu-ibu datang ke majelis taklim ini. Majelis taklim ini disampaikan nggak keutamanya sama Rasulullah SAW? Disampaikan nggak? Banyak sekali. Tetapi berapa banyak orang yang senang taklim? Saya tanya coba. Lebih banyak apa lebih sedikit? Ya, ramai mana ibu duduk di sini sama orang-orang yang duduk di kafe, di mall-mall di situ? Ramai mana bu? Coba itu kalau yang di mall-mall sama, yang pakai hijab, yang pakai jilbab, kumpul di sini semua. Kira-kira ini masjid cukup apa enggak? Ya cukup. Jadi banyak orang yang mungkin mereka, ya semoga disadarkan maksudnya ahamnya itu taklim, begitu pentingnya kita itu satu hari saja. Semoga saja Allah memberikan satu hari ilmu yang manfaat, dari mungkin hadis, dari mungkin ayat Al-Quran yang kita tadabburi, dari mungkin hikmah-hikmah yang disampaikan para sahabat tabi'in. Itu luar biasa, itu gizi energi. Jadi kalau kita badan saja, badan kalau kurang gizi itu nggak nyaman. Banyak kolesterol misalkan, banyak kolesterol berarti dia mengikuti syahwat dunia misalkan. Itu ruh ya. Jadi ruh mengikuti hawa nafsu. Aduh, shopping sajalah, jam sekian nonton drakor sajalah. Ibu tahu drakor nggak ini? Drakor kan?
drama Korea. Saya juga taunya dari ada yang ngasih tahu gitu, drakor, drama Korea yang katanya nggak cukup berapa berpuluh-puluh episode, atau sinetron yang dulu. Orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya maka katifel, seperti anak bayi, kalau nggak disabih dia akan ngikutin terus. Dan orang seperti itu sudah dipastikan ruhnya itu akan lemah, gizi. Orang kurang gizi lemah, ruh juga sama. Ruh kurang gizi, kurang ilmu, kurang zikir, maka lemah, kemudian banyak merasakan apa? Depresi, stres, ada masalah dikit pusing, semuanya serba nggak nyaman hidupnya. Walaupun bergelimangan harta, tetapi merasa tidak nyaman, tidak membahagiakan harta yang dimilikinya. Maka disampaikan bahwasanya bagaimana kita mentaati Rasul, tentunya dengan melaksanakan sunnah-sunnahnya. Salah satunya taklim saat ini, bahwasanya Rasulullah menyampaikan 3 hal yang kita dapatkan kalau kita duduk di majelis ilmu. Apa Bu? Yang pertama, sakinah. Subhanallah, itu hadiah dari Allah. Nggak mungkin Allah memberikan ibu-ibu kesibukan, capek, mungkin fisik, jalan kaki, ada mungkin yang nggak ada yang jalan kaki insya Allah ya, minimal naik Grab lah ya, atau naik semuanya, finansial keluar, tenaga keluar, tidak mungkin Allah tidak ganti. Diganti dengan apa? As-sakinah. Diganti dengan apa? Keberkahan. Diganti dengan apa? Allah banggakan kita di hadapan para malaikatnya. Itu si fulana, itu ibu ini telah mengikuti taklim dengan ikhlas untuk mencari ilmu agama. Itu akhlak kepada Rasulullah SAW. Semangat kita mengikuti dengan semangat yang dicontohkan Rasulullah SAW. Dulu para ulama kalau nyari ilmu nggak ada Bu, enak duduk di sini AC, ada jajannya Bu ya, ada Bu ya, ada jajannya lagi masuk. Dulu Sufyan Ats-Tsauri itu sama ibunya beliau yatim. Jadi ibunya yang memberikan penghidupan, memberikan kepada anak. Waktu itu Sufyan Ats-Tsauri masih kecil, ulama besar. Dikatakan ibunya maksudnya, ini aku kasih kau 10 dirham, pergi kamu cari ilmu, paling tidak 10 hadis. Kalau nanti kamu dapati dirimu menjadi perubahan, ada misalkan akhlakmu menjadi bagus dengan ilmu 10 hadis tadi, lanjutkan. Ibu akan berusaha cari rezeki buat kamu. Tetapi kamu dapat 10 hadis tidak berdampak apapun kepada akhlakmu, pulang, nggak usah kamu terusin. Takut kalau nanti itu ilmu menjadi petaka, takut ilmu menjadi orang yang sombong, takut justru dengan ilmu kamu akan tergelincir. Maka luar biasa ketika Sufyan Ats-Tsauri mendapati nasihat itu, apa yang dipikirkan beliau? Ya Allah, rupanya orang yang berilmu berbanding dengan bagaimana akhlaknya yang menjadi mulia. Kalau misalkan ada orang yang mereka itu merasa, mohon maaf ya, kita ini kan banyak orang yang dalam tanda kutip merasa kaya, merasa berilmu, merasa cantik misalkan. Kalau sudah ada kata-kata merasa itu penyakit apa bukan? Penyakit. Itu harus kita jauhi. Jangan sampai kita merasa punya, karena sesungguhnya risalah dakwah itu adalah membuat orang itu ingin mengajak kebaikan kepada orang lain, bukan menghakimi. Oh ini nggak benar, kamu nggak benar, kamu ini misal mohon maaf ini kafir, ini sesat ini. Iya, ada porsinya. Kalau misalkan orang yang levelnya ulama silahkan, tapi kalau kita thalibul ilm, kita menjadi orang yang menyebarkan risalah dakwah dengan apa? Dengan mengajak kebaikan kepada anak-anak kita, kepada suami kita yang belum paham, dengan bahasa yang santun. Artinya ilmu harus menjadikan akhlak kita semakin baik. Ada seorang ulama menyampaikan dalam syairnya, wa ayyun naf'in ya'ti madarisakum in kana yakhruju minha mislama yadkhula. Jadi beliau menyampaikan gini, enggak ada manfaatnya kamu masuk ke tempat madrasah, ke tempat pendidikan, belajar, keluar nggak berubah akhlakmu, sama saja. Yang bohong sering bohong tetap bohong,
Yang suka mencaci maki tetap mencaci maki, yang merasa dirinya lebih dan tidak merasa tawadhu dengan belajarnya, tidak justru merasa dia tawadhu, enggak ada, percuma. Itu bahasa beliau. Kamu masuk sekolah pulang nggak berubah akhlakmu, percuma, sia. Maka jadikanlah ilmu ini menjadikan akhlak kita semakin mulia. Kalau manusia itu terhiasi dengan akhlak yang luar biasa, subhanallah, adem melihatnya. Itu bahasa kita adem gitu. Kenapa sih? Menyejukkan hati, seneng gitu. Ada orang yang santun kan seneng. Ada orang yang, mohon maaf, bahkan pencitraan pun harus memakai akhlak yang santun. Karena bagi kita itu kalau lihat orang, wah ini orangnya soleh, ini orangnya kalem gitu ya. Tapi semoga saja yang kita wujudkan dari zahir kita ya dulu ala batin. Artinya kita terlihat seperti itu, hati kita juga sama. Jangan kelihatannya soleh, diam, ngambil sendal pulang dari pengajian kan gitu. Kelihatan soleh, ini apa, dikasih jajan satu kurang, ini kok saya cuma satu, ini saya minta 5 misalnya kan. Enggak, ini artinya bagaimana sedikit banyak perubahan itu berproses. Kita belajar untuk mencari ilmu, berproses menjadi akhlak yang mulia. Kemudian akhlak terhadap orang tua. Ini masya Allah, akhlak terhadap orang tua ini adalah salah satu pijakan bagi seorang manusia ya, terutama muslimin, untuk mendapatkan keberkahan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Disampaikan di ayat wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Ini ayat ini disampaikan, digunakan untuk orang-orang yang non muslim. Artinya orang tua yang bukan muslim, non muslim. Wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Kita tetap punya kewajiban apa? Berbuat baik. Luar biasa kan Islam. Islam itu mengajarkan akhlak yang sangat mulia. Bahkan ketika orang tuamu belum mendapatkan hidayah, sohibhuma, kedua-duanya kamu harus taat dalam perkara dunia, bukan dalam perkara akidah. Artinya kalau mereka minta tolong apa, kamu harus datang. Mereka suruh datang, nyuruh kamu sesuatu yang bersifat minta bantuan apa, kita harus cekatan. Ya tidak ada bedanya dengan kita memperlakukan orang tua kita yang muslim. Ini ada sebuah kisah yang ingin saya sampaikan di sini, bahwasanya kadang-kadang orang tua itu terabaikan, ya kan? Terabaikan dengan waktu. Kita sudah dulu waktu kecil kita dekat dengan orang tua kita, dengan ibu kita, dengan ayah kita. Suatu ketika kita sudah dewasa, sudah nikah, gitu kan? Kita sibuk dengan dunia keluarga kita, sibuk dengan apa? Dengan aktivitas pekerjaan kita, sampai kita lalai sama orang tua. Ini kisah ini mungkin kelihatannya fiktif, tetapi banyak sekali yang terjadi di sekitar kita. Bahkan ada orang tua, beliau yatim, penjual roti, punya 2 anak laki-laki dan perempuan. Suatu ketika anaknya yang perempuan menikah, dibawa pergi keluar Jawa, jauh, dan bertahun-tahun anaknya perempuan nggak pernah nelpon, nggak pernah datang, sudah kayak hilang, sudah kayak anak hilang. Tetapi lihat bagaimana ibu ini mendoakan, semoga saja engkau menjadi anak yang berbakti kepada suamimu, karena bagiku adalah surga ketika engkau jadi wanita yang taat kepada suami. Sudah tidak dipermasalahkan. Tinggal anak laki-laki ini. Anak laki-laki itu dibiayai sekolahnya dengan luar biasa. Beliau jualan roti, dititip-titipkan gitu, sampai anaknya sukses, bahkan jadi orang besar di sebuah perusahaan, nikah. Nah, qadarullah, istrinya itu bukan wanita yang saleh. Jadi ibunya diajak ke kota, rumah besar, di situ ada istrinya. Orang tua itu, ibu itu feelingnya kuat. Insya Allah kalau ibu-ibu paham ya. Kalau misalnya ada menantu yang nggak suka sama kita, nggak nyaman sama kita, terasa nggak? Terasa. Walaupun kelihatannya baik, tetapi di belakang itu kok nggak nyaman. Sebesar apapun rumah anak, sebagus apapun rumah anak, kalau suruh pilih, ibu jawab, ibu pilih tinggal di rumah anak apa tinggal di rumah sendiri? Walaupun rumahnya biasa, walaupun rumahnya bocor, rumah sendiri pasti.
Akhirnya ibunya tadi melihat ketidaknyamanan menantunya daripada anakku, kasihan anakku kalau istrinya nggak nyaman sama aku. Dia ngalah, yang ngalah siapa? Ibunya. Bukannya malah marahin anaknya tuh. Yang benar saja tuh istrimu itu kok kamu sama enggak. Banyak kan orang tua justru ngalah demi siapa? Kebahagiaan anak. Pulang ke kampung, diteruskan pekerjaan jadi tukang roti ke pasar-pasar. Jadi istrinya kan sering diajak suaminya itu. Ketika itu ada perasaan malu, menantunya itu malu. Sampai percaya atau tidak, sampai bilang seperti ini anak menantunya, saya tidak suka dengan pekerjaan ibu kamu. Kamu kan sebagai pembesar di perusahaan, nggak malu kamu? Sampai seperti itu. Nggak usah lah kamu kunjungin ibu kamu, nggak usah lah. Ada dominasi yang mana istri itu menghalangi birrul walidain, si anak laki-laki terhadap ibunya. Apa yang terjadi? Anaknya tadi tidak pernah lagi sama sekali menjenguk ibu dalam keadaan sakit pun. Sampai akhirnya luar biasa, bertahun-tahun ibunya sakit pun nggak tahu. Hingga lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan menghukum seorang anak yang langsung diberikan hukuman kes. Kapan? Ketika seorang anak durhaka kepada orang tua, yang nggak nunggu nanti di akhirat. Jadi hukuman kes seorang anak yang akan didapati ketika dia durhaka kepada orang tua, kes langsung di dunia dapat. Apa yang terjadi, Bu? Anaknya tiba-tiba mendapatkan masalah di perusahaan, anaknya tiba-tiba dipecat, tidak terhormat karena ada kasus yang luar biasa. Kemudian ketika dia pulang, dia dapati istrinya itu lagi lampu mati, bakar apa namanya, lilin, ditaruh di pojokan rumah, jatuh lilin itu, terbakar semua rumahnya sama anaknya, satu rumah hangus. Ketika itu dia menangis, dia berpikir dalam hati, apa yang dosa aku, lalu masih mikir, apa dosa yang melakukan, padahal dosa yang dilakukan dosa yang luar biasa. Ketika itu dia ingat dengan ibunya. Rupanya ketika dia ke desanya, dia udah lupa, bahkan karena dulu nggak ada seperti sekarang WhatsApp, telepon kan. Dia pulang ke kampung, rupanya ibunya sudah sakit luar biasa, bahkan menjelang ajal. Nggak tahu, selama ini nggak pernah dikirimin duit, nggak pernah dijenguk. Sampai akhirnya apa? Dia datang, ibunya jarak berapa, 1 hari ibunya meninggal juga. Tapi ketika itu ibunya menulis surat, yang mana dia baca surat itu, dia menangis, dikatakan kepada anaknya, nah, yang jelas mendoakan terus padamu tentang kebahagiaanmu. Kemudian ibunya menceritakan dulu ketika ibu bisnis roti, usaha roti, ibu menitipkan di toko-toko, dan sebagian ibu tabung untuk kesuksesan kamu. Aku kumpulkan di setiap toko itu keuntungannya untuk bagaimana engkau sekolah, bagaimana engkau mendapatkan pendidikan yang layak, tidaklah untuk supaya engkau berbakti kepada orang tuamu. Aku maafkan segala kesalahanmu dan semoga saja engkau menjadi anak yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Anaknya menangis, tapi sudah terlambat, ibunya meninggal. Tentunya kita tahu tidak ada orang tua sebenci apapun sama anak sampai tega mendoakan ketidakbaikan kepada anak. Itu sudah rumus, Bu, ya. Sejengkel-jengkelnya seorang orang tua. Tetapi kalau sampai hati seorang ibu menyampaikan ketidaknyamannya dengan doa, ketidaknyamannya, jadi nggak sukanya lewat doa, makbul nggak, Bu, doanya? Diterima nggak? Diijabah nggak? Diijabah. Saya pernah baca seorang tabiin bercerita bahwasanya dulu waktu kecil aku pernah bermain dengan kucing, dan kemudian aku potong kaki kucing itu. Ibuku marah dan mengatakan bahwasanya semoga Allah membalas apa yang kau lakukan terhadap kucing itu. Akhirnya ketika beliau dewasa besar, dia jadi ulama. Ketika itu dalam perjalanannya dia kecelakaan dan kakinya harus diamputasi, dan dia ingat doa itu. Doa siapa? Doa ibunya. Jadi hati-hati, Bu. Nggak nyaman kita sama anak, jangan sampai keluar kalimat yang mendoakan ketidakbaikan. Baik.
kalau misalnya kita sudah punya akhlak yang baik terhadap Allah dan Rasul dan terhadap orang tua kita, maka yang harus timbul fitrah dari manusia itu apa? Semangat yang paling utama untuk bagaimana mendapatkan prioritas ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Luqman Al-Hakim, beliau pernah berpesan kepada anaknya seperti ini. Nah, la takun a'jaz minad-dik gitu. Simpel, nasihatnya simpel. Nak, jangan sampai kamu kalah sama ayam. Jangan sampai kamu kalah sama ayam. Kenapa, Bu? Kalah sama ayamnya di mana? Ayam itu fajar subuh sudah bangun, sudah bertasbih. Bertasbihnya dengan apa? Dengan berkokok. Dan kamu masih dibalut dengan selimut, masih tidur. Kamu jangan sampai kalah dengan ayam. Itu menunjukkan kalau misalnya akhlak kita baik, akhlak kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka semangatnya itu jangan sampai kalah sama ayam. Kita ini kadang-kadang hal yang terkecil saja. Taklim ini bukannya ada tantangannya nggak sih, Bu? Kalau ibu mau ikut taklim, karena ada pilihan kan gitu. Saya jam 1 ini mau ke Istiqomah ikut kajian Al-Hujah, ataunya kan banyak, Bu ya. Atau ke rumah teman, atau ke mall, atau mau ke belanja. Maka yang atau ini kita pilih yang mana? Kalau kita ajaz, kita ini lemah, kita akan dimudahkan untuk memilih pilihan yang salah atau memilih pilihan yang kurang bermanfaat bagi akhirat kita. Makanya Rasulullah menyampaikan apa? Kalau misalkan mansarahu hasanatu wasa'atu sayi'atu fahuwa mu'min. Kalau kita misalkan senang dengan pekerjaan, yang pekerjaan itu ada nilai ibadahnya, kita semangat. Jadi semangatnya kayak ayam yang, ibu pernah lihat sih ayam yang bangkong tidurnya gitu, telat itu, bangun jam 7 itu, ada ayam kayak gitu. Kalau ada, itu hanya ayam sakit. Berarti banyak orang yang sakit apa, Bu? Rohaninya, sakit hatinya. Jadi beliau berpesan, la takun ajaz minadik, jangan sampai kamu kalah sama ayam. Ayam bertasbih di waktu subuh dan kamu masih tertidur di selimutmu, di kasurmu. Dan kalaupun kita sama dengan hal ini, maka kita harus lebih bersemangat dalam mencari ridho Allah dengan amal-amal kebaikan. Kemudian apa saja yang harus kita laksanakan untuk bisa menjadi orang-orang yang mendapati diri kita hidayah, untuk menghiasi diri kita dengan akhlak yang baik. Baik, cara mendapatkan akhlak yang mulia. Yang pertama, tidak ada yang lebih luar biasa dari segala apapun ikhtiar manusia kecuali pertama kali yang dilakukan adalah apa? Berdoa. Kalau kita ngaca, ibu kalau lagi ngaca doanya apa, Bu? Doa kita bercermin apa, Bu? Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Bayangkan, kita diajari oleh Rasulullah untuk melihat cermin tubuh kita saja. Alhamdulillah Allah berikan kesempurnaan apa? Keindahan wajah kita misalkan. Aduh, ibu memang kalau paling senang ibu menatap muka di cermin, padahal muka ibu tidak pernah berubah dari dulu, ya kan? Paling ada tambahan jerawat 1, 2, tapi entah kenapa semua survei mengatakan bahwasanya cermin adalah sesuatu yang paling diminati oleh para wanita. Lama sekali. Kalau bapak-bapak mah nyantai bentar, sisiran selesai gitu. Nanti ini juga bahwasanya kalaulah kita melihat keindahan dari fisik kita, maka kita berdoa, ya Allah fahasin lagi, seperti engkau memperbaiki fisik, perbaiki juga akhlak. Bayangkan, kita diajari untuk bagaimana berdoa meminta kepada Allah. Karena ada yang bilang kayak gini, nggak bisa yang namanya karakter tuh susah dirubah. Setuju nggak sih? Itu orang udah keras tuh, udah susah. Orang Batak tuh susah. Kalau misalkan memang kalimat itu benar, maka tidaklah mungkin dakwah itu lahir di tempat yang orang-orangnya luar biasa keras. Di mana? Di Jazirah Arab. Orang-orangnya keras luar biasa.
Tetapi datangnya Rasulullah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, mengenalkan akhlak yang luar biasa hingga menjadikan para sahabat, para ansor, para muhajirin itu menjadi orang-orang yang lembut hatinya, menjadi orang yang santun. Kalau ngomong itu dipikir dulu, tidaklah kita bicara kecuali jangan sampai ini kalimat yang keluar menyakiti saudaraku. Jadi kalau misalnya Anda kita mengenal ada orang yang kalau ngomong ceplas-ceplos, kalau ngomong nyakitin orang, itu hati-hati. Itu akhlaknya perlu ada yang mengingatkan. Nanti kita bahas juga itu. Jadi berdoa, ya Allah, saya ini orangnya pemarah ya. Ya Allah, saya ini orang pemarah, maka ya Allah, hilangkanlah sifat yang kurang baik ini kepada diriku. Karena marah itu tidak harus dihilangkan, karena marah itu manusiawi. Marah itu bisa menjadikan kita mendapatkan pahala bahkan, dan sebaliknya marah itu bisa menjadikan kita berdosa dan kita bisa hina dengan marah yang mengikuti syahwat. Al-hubbulillah wal bughdulillah. Jadi kesempurnaan iman adalah bagaimana kita mencintai karena Allah, marah, benci pun karena Allah. Jadi gimana benci karena Allah itu? Contohnya, ibu melihat anak ibu tidak sholat subuh, ibu marah karena apa? Karena Allah. Karena ada orang yang memanjakan anaknya nggak tega, ya Allah, ini anakku pulas banget, dia pulas banget, Allah subuh mau bangunin berat, ntar dulu lah, jam 6 karena sayang, katanya apa? Sayang sama enggak, itu bukan dia cinta karena Allah, dia cinta justru menjadikan anaknya itu mendapatkan dosa kalau anaknya sudah balik. Jadi kita bangunkan. Kan nanti kalau misalkan anak pintar berdalil kan bisa bahwasanya an-naim hatta yastaikid, diangkat pena untuk menceritakan kalau kita tidur kemudian tidak terbangun, kan tertidur. Beda ya, tertidur karena lalai dan tertidur karena memang capek. Kita misalnya bisa beralasan, Ustaz, saya tiap pagi itu subuh saya jam 6, tapi saya tertidur, saya nggak sadar, saya bangun-bangun udah terang, matahari udah terang, kan nggak apa-apa. Emang Bapak tidurnya jam berapa? Jam 1, jam 2. Ini lalai gak? Lalai. Tapi kalau misalkan sudah tidur habis isya masih jam 6 saja, minta hidayah sama Allah itu. Jadi orang-orang yang tidak diberikan kenikmatan maqam mahmudah, ingat kemuliaan seorang itu ketika diberikan maqam mahmud, kemuliaan level yang tinggi di mana dia bahkan bukan sekedar sholat subuh tepat waktu, tapi sholat sebelum subuh, sholat tahajud, qiyamul lail saja bagi orang yang merasakan dirinya, alhamdulillah Ustaz, saya qawwamah, saya senang puasa, saya rajin puasa, saya rajin sholat malam, tetapi rupanya akhlaknya nggak bagus. Ini muamalah bainan nas. Ini kalau tadi ada akhlak kepada Allah sudah, akhlak kepada Rasul sudah, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada manusia. Saya gabung saja, manusia secara umum juga sama muslim. Gimana kalau kita temukan orang seperti ini? Dulu kan Rasulullah pernah ditanya sama sahabat. Ketika itu Rasulullah ditanya bahwasanya, inna fulanatan ya Rasulullah, ada seorang perempuan yang dia itu qawwamah. Kalau sudah puasa luar biasa, tahajudnya jangan ditanya. Tetapi innaha tu'ti jaraha, dia tuh suka nyakitin tetangganya. Kita ini kadang-kadang nyakitin kalau bagus ya. Ada orang yang menyakiti orang tapi dia merasa itu bagus. Artinya ya Allah, tadi aku ngomong sesuatu yang menyakiti dia dan aku tahu itu, ya Allah, langsung minta maaf, itu bagus. Masalahnya banyak orang yang menyakiti sesamanya, temannya, saudaranya, nggak ngerasa. Alhamdulillah. Maka nanti akan ada cara mendapatkan akhlak yang baik ini, kita akan kupas. Yang pertama tadi apa? Berdoa. Kemudian yang kedua, membiasakan. Yu'awwidu nafsahu, jadi membiasakan dirinya untuk berbuat sesuatu yang dia sebelumnya bukan akhlaknya,
sesuatu itu jauh dari akhlaknya. Misalkan apa? Akhlak yang mulia ini salah satunya apa, Bu? Infak sedekah. Orang kan ada yang nggak terbiasa infak sedekah, Bu. Duduk di taklim atau di tempat majelis yang mana alhamdulillah bisa jadi kita juga nggak jangan suudzon, Bu, ya. Ada orang ini orang nggak pernah masukin tromol misalnya. Bisa jadi ketinggalan dompetnya. Karena apa? Terbiasa ketinggalan dompet. Tapi ada juga orang yang memang nggak merasakan bahwa itu penting. Infak sedekah itu nggak penting ada. Ini atau ada orang yang kalau infak sedekah senyaman dia, seringan-ringan dia rasa. Bagi dia 5.000 itu besar, 5.000 itu besar, padahal penghasilannya besar. Ada orang yang susah banget mengeluarkan untuk hal-hal yang besar untuk agama itu banyak. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, kalaulah kita tidak sholat, kita tidak infak, tidak sedekah, itu Allah rugi nggak? Rugi nggak? Enggak. Tetapi kenapa Allah memerintahkan hambanya untuk berinfak dan sedekah? Keuntungannya untuk siapa, Bu? Keuntungannya untuk siapa? Untuk kembali kepada diri. Jadi sama sekali bukan untuk Allah. Makanya sebenarnya kita diberikan keuntungan. Coba kalau tidak ada syariat infak dan sedekah, tidak ada syariat zakat misalnya, bagaimana kita bisa menguji keimanan seseorang itu bagus apa tidaknya? Maka kalau dia tidak punya akhlak atau jauh dari akhlakul karimah untuk berbagi, dia harus membiasakan tuh. Misalkan, ya Allah, hari ini saya bisa 10.000, besok 50.000 gitu. Itu berat, Bu, benar berat. Coba aja kita mau masukin kaleng itu, ini kayak bobotnya itu ada, ya Allah 50.000, ya Allah, ini kalau buat tambahan beli lipstik lumayan, ya Allah gitu. Ini kalau buat tambahan beli ini ada, berat sekali masukin. Tapi kalau sudah terbiasa, ingat, sesuatu yang sudah kita biasa, kita nggak sedekah 1 hari itu ada yang hilang, sedih luar biasa. Sama dengan ibadah-ibadah yang lainnya, kalau kita sudah terbiasa sholat duha, tiba-tiba 1 hari itu Allah tidak mengizinkan sholat, misalkan dengan kesibukan kita lagi di jalan, itu hati rasanya, ya Allah hari ini saya nggak sholat duha ya. Kalau sampai ada tingkatan bahkan orang-orang yang merasa kehilangan dengan kebaikan itu bisa nangis, hari ini saya nggak baca Quran, biasanya 1 juz, sama sekali saya nggak baca Quran, itu bisa nangis, ya Allah saya nggak baca, malu. Kenapa, Pak? Malu, karena ada rasa istighya, malu sama Allah. Ya Allah, di dompet cuma 2.000, ya Allah, nggak apa-apa lah daripada nggak sama sekali gitu kan. Artinya malu, kita masih punya perasaan malu, ini sudah bagus. Jadi membiasakan misalkan kita orangnya suka marah, tiba-tiba ada yang memancing kita untuk marah, dan kita membiasakan. Pertama kali luar biasa berat, karena itu ada sahabat yang minta nasihat kepada Rasulullah. Rasulullah memberikan nasihat apa? 3 kali kan, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Artinya jangan mengikuti hawa nafsu. Kalaupun marah pasti, karena yang diminta bukan kita tidak marah, nggak mungkin. Tapi wal kadhimina al ghaidha, menahan. Jadi menahan marah yang diminta Rasulullah itu apa? Menahan. Jadi kita menahan. Karena kalau orang yang marah itu ada tingkatannya. Kalau dia mendengar kalimat yang tidak nyaman, ada yang mencaci maki, pertama dia menunduk gitu. Biasanya kalau mukanya merah karena marah, tapi dia menahan untuk tidak membalas, Al Hasan cucu Rasulullah SAW pernah dimaki-maki sama orang ketika itu bersama putranya. Ketika itu apa yang beliau lakukan? Beliau diam, mendengarkan, menunduk. Dalam hatinya cuma beristighfar. Kemudian anaknya bertanya, ya abati lima la tarud, anaknya nanya, kenapa engkau tidak membalas? Kaifa arud, gimana aku membalas? Aku tidak tahu caranya membalas. Bayangkan, aku tidak tahu caranya membalas. Pertama memang tidak diajarkan kepada akhlak zuriyah Rasulullah itu untuk apa? Seorang Hasan itu untuk nggak tahu cara. Ibu-ibu kalau misalnya nggak biasa marah, kemudian marah itu lucu loh, beneran. Ibu-ibu nggak biasa marah, tiba-tiba marah, atau haibah kita itu akan luar biasa. Haibah itu apa? Wibawa itu akan luar biasa. Kalau di rumah kita jarang marah sama anak, tiba-tiba kita marahnya
di luar kebiasaan, itu anak kaget gak? Ibu bisa marah ya gitu. Dan itu lebih terasa. Artinya menahan amarah itu adalah ibadah. Jadi jangan dianggap ibadah itu sekedar sholat. Jadi akhlak karimah, akhlakul karimah adalah ibadah terus menerus yang akan kita tuai pahalanya setiap saat. Kita senyum sama orang itu akhlak yang baik, bukan Bu? Rasulullah menyampaikan bahwasanya tabassumu fi wajhi akhika shadaqah. Kita senyum saja itu bernilai sedekah. Jadi bahkan pas sariawan besar-besarnya sariawan di lidah susah senyum itu pahalanya lebih besar beneran. Coba sih kalau misalnya kita ketemu teman, waduh pas di sini ada. Makanya kalau misalnya ada orang yang nggak sariawan dan nggak pernah senyum, itu biasanya kamu sariawan kok nggak sembuh kan gitu kan. Itu menyindir maksudnya. Apa susahnya tersenyum? Idkhalus surur, memberikan kebahagiaan orang sekecil apapun itu adalah ibadah. Luar biasa kan Bu akhlak, luas kan akhlak itu, sampai senyum, sampai kita membantu orang, sampai kita memberikan kalimat yang baik kepada orang, itu semuanya akhlak. Membiasakan. Yang kedua biasakan. Yang ketiga, gimana kita mau memperbaiki akhlak kita kalau kita nggak tahu kalau kita punya kekurangan. Ini ada orang yang merasa dirinya baik-baik saja, merasa dirinya tidak punya kekurangan. Alhamdulillah saya orangnya sabar, saya orangnya lembut, saya orangnya santun. Artinya dia tidak mungkin melihat kekurangan kalau dia sendiri tidak meminta orang lain untuk membantu melihat kekurangannya. Maka ada disampaikan pula, menyampaikan halakam ru'um liman lam ya'rif qadrah. Hancurlah orang yang tidak tahu hakikat dirinya. Jadi bayangkan dia sampai hancur, artinya hancur, binasalah orang yang dia tidak tahu tentang kekurangan dirinya. Nggak tahu kalau misalkan kamu itu punya kekurangan. Apa kekurangan kamu itu? Kalau misalkan diberi masukan kamu susah menerima, kamu sukanya mendengarkan. Ada orang yang tipenya mau didengarkan saja, ada ya Pak ya, ngomong saja, tapi ketika dia mendengarkan kalimat sharing dari temannya dia nggak mau, atau kurang peka lah gitu. Jadi bagaimana cara untuk mendapatkan akhlak yang baik? Kita harus tahu tentang kekurangan kita. Misalkan bapak siapa? Irfan. Bapak Irfan punya motor. Bapak Irfan nggak tahu motor itu ada kerusakan, dianggapnya baik-baik saja, nggak pernah dibawa bengkel, dipakai terus. Sehat kok, motor saya sehat, pakai terus, nggak pernah dibawa bengkel. Padahal di situ banyak sekali kekurangan atau kerusakan daripada onderdil motor, karena nggak pernah dibawa ke bengkel. Tiba-tiba langsung turun mesin, langsung rusak, langsung ngadat, nggak bisa jalan. Itu manusia kayak gitu. Orang nggak tahu dirinya, nggak pernah muhasabah. Pertama nggak pernah muhasabah, kedua nggak pernah minta nasihat teman atau orang yang dianggap alim atau soleh. Karena dulu para sahabat kalau ada masalah itu langsung tanya kepada Rasulullah. Makanya Rasulullah memberikan nasihat, salah satunya apa? La taghdab, jangan marah. Nah itu salah satunya. Kalau kita memang merasa punya kekurangan, maka kita akan berlomba-lomba untuk memperbaiki. Kamu tuh kalau ngomong kok nyelekit ya, bahasa Jerman nyelekit tuh tahu Bu? Apa nyelekit ya? Kamu kalau ngomong kok nggak enak didengar, nggak nyaman gitu. Oh gitu ya. Wah, saya dari dulu udah kayak gini. Biasanya biah. Bahkan kita juga harus tahu, kadang-kadang memang ada orang yang bahasanya seperti itu, niatnya nggak seperti itu. Saya punya teman dari satu daerah gitu, itu kalau ngomong kasar gitu. Rupanya di daerah itu memang seperti itu. Bagian Anda, waktu saya dulu di pesantren, ada teman yang akrab dengan kita, tapi bagi dia baik-baik saja. Kalau dia ketemu megang kepala itu, gimana kabarnya gitu. Kan kaget. Kita orang Jawa, Masya Allah, kepala ditonyor gitu gimana? Tapi bagi dia itu udah biasa gitu kan dia. Akhirnya kita sampaikan pelan-pelan, ini akhlak yang baik di tempatku. Kalau kayak gitu itu kurang ajar, itu menyakiti, itu buat orang emosi. Oh mohon maaf, saya nggak tahu gitu. Beda lagi kalau di teman saya kuliah di Pakistan. Kalau orang Pakistan katanya paling nggak suka kalau mohon maaf pantat
jangan dipukul gitu, itu marahnya luar biasa, marahnya luar biasa. Ya, kita harus tahu akhlak itu pun tahu dari biahnya. Kalau di situ nggak sopan, ya kita ikuti. Nah, itu karena muamalah ya. Untuk muamalah kita perlu tahu, jadi mengetahui kekurangan diri. Bagaimana cara mengetahui diri kita? Ibnu Qudamah menyampaikan dalam kitab Minhajul Qasidin, ada 4 cara untuk kita bisa mengetahui kekurangan diri kita. Yang pertama adalah datang kepada orang yang soleh. Tadi itu seperti Rasulullah didatangi oleh sahabat, datang kepada orang soleh, minta saran, minta nasihat. Tapi memang susah kalau sekarang. Dulu zaman Ibnu Qudamah, orang itu bisa mendiagnosa, kamu itu karakter kamu seperti ini, kamu harus merubahnya seperti ini. Itu ada di zaman, tapi insya Allah sekarang pun ada. Kalau kita temukan ada seorang yang alim soleh yang mampu memperbaiki akhlak kita dengan nasihat-nasihatnya, kita datangi itu. Kemudian yang kedua, kita cari teman yang sering berbagi dengan kita. Artinya kita ini kan kadang-kadang merasa nyaman dengan teman yang dia tuh suka muji-muji kita. Wah, ini temanku ini baik banget. Karena apa? Dia nggak pernah jelek-jelekin kita. Padahal teman yang baik adalah teman yang tidak segan-segan mengingatkan kalau misalkan kita ada kekurangan. Tentunya dengan kalimat yang baik. Kalaupun suka canda ya tetap canda yang baik. Artinya temanlah yang bisa melihat atau jadi cermin bagi kita. Ibu nggak mungkin bisa melihat kekurangan akhlak itu dari cermin kaca, nggak bisa. Kita ngaca lihat saya ini kurang jujur, apa saya ini kurang ikhlas, nggak bisa. Tapi kalau kita sama teman, jadi cari teman yang jujur, yang mengatakan apa adanya gitu. Mohon maaf nih ya gitu, kamu jarang pakai parfum ya misalkan, atau mohon maaf apa ya, bau. Itu teman yang baik itu kayak gitu. Oh iya, kalau misalkan teman yang nggak baik, enggak, wangi kok biasanya, padahal bohong misalnya. Sederhana. Jadi bagaimana kita mencari teman yang bisa berbagi dan memberi nasihat kepada kita. Kemudian mendengarkan kritikan orang yang nggak suka sama kita. Ini penting. Ada orang yang memang nggak suka sama kita, itu kadang-kadang jujur banget kalau memberikan masukan kekurangan kita, bahkan yang kelebihan saja dianggap kekurangan gitu kan. Bayangkan seorang Umar bin Khattab, beliau menyampaikan bahwasanya aku akan menghargai orang yang menghadiahi aibku gitu. Itu Umar bin Khattab. Jadi beliau menyampaikan bahwasanya kalau misalkan ada orang yang memberi hadiah aib ditunjukkan, itu bagi beliau hadiah, aku akan berterima kasih kepadanya. Itu kalimat saya Umar bin Khattab. Jadi kalau ada orang yang memberikan masukan tentang kekurangannya, beliau langsung berterima kasih, karena yang aib yang disampaikan itu dianggapnya apa? Hadiah. Saya pernah mendengar salah satu dulu dosen saya, beliau sama istrinya sayang banget, udah almarhum. Ketika itu istrinya mengatakan sesuatu yang kurang pas pada orang tuanya sendiri, berarti mertuanya, mengangkat suara. Ketika itu beliau marah luar biasa dan mengatakan bahwasanya istriku, bahasa kita sayang gitu, jangan sampai engkau mengangkat suaramu kepada ibumu karena itu menyakiti, itu dosa gitu. Itu kalau ada suami kayak gitu hebat. Jadi kalau ada suami yang mengingatkan kita ketika kita melakukan kesalahan, luar biasa. Nah, kadang-kadang orang terdekat kita apakah bisa menuntun kita dan menunjukkan akhlak kita yang kurang baik, ya itu kita bisa memperbaiki diri kita. Itu saya masih teringat tuh, karena waktu itu padahal enggak yang teriak, enggak yang mencaci, enggak. Kadang-kadang kita ngomong sama orang tua dengan intonasi tinggi saja nggak sopan, sampai marah itu suaminya, dimarahin istrinya untuk kebaikan. Jadi kita yang ketiga tadi mencari masukan pada orang yang nggak senang sama kita. Kadang-kadang kita datengin lah orang yang nggak senang sama kita. Masya Allah. Idfa billati hiya ahsan. Nanti kan yang disampaikan di dalam ayat, kembalikanlah
orang yang memberikan kita apa, hujatan, caci maki, yang nggak senang sama kita, idfa billati ahsan, kita kembalikan dengan kebaikan-kebaikan. Jangan pernah bosan, jangan menjadi orang baperan, bawa perasaan. Dikata-katain dikit kita, orang itu Bu, kalau sudah menyimpan ketidaknyamanan dari orang yang tidak suka dengan dia, itu hanya membebani hati. Hati itu kan kecil. Kita masuki dengan apa? Masalah-masalah dengan caci maki orang itu berat. Yang ada dia jadi pendendam, dia tidak akan tenang, tidur pun susah. Tidur susah, percaya. Coba praktekkan. Ibu mendengar ada orang memfitnah ibu, ibu pikirin, tidur pun nggak nyenyak. Tapi wal qadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas, wa 'afina, kita memaafkan, sudah kita maafkan saja, kita ikhlaskan saja. Ini seorang ulama guru besar di Haramain itu, bahkan ketika beliau ngisi pengajian kayak gini, ada salah satu yang ikut pengajian berdiri dan mengatakan, ya Syekh, saya memohon maaf kepadamu karena aku dulu pernah mencaci makimu. Sekarang kan di medsos ada kan, kalau nggak suka sama ustadz ini, dijelek-jelekin. Habis itu dia dapat hidayah gitu ya, dia tahu bahwa ini ustadz baik, didatangi, saya memohon maaf kepada Syekh Bimbas, namanya Syekh Bimbas. Beliau mengatakan bahwasanya sungguh yang kau lakukan kepadaku, bahkan sebelum kau melakukan, aku sudah maafkan. Dan aku memaafkan kepada orang-orang yang saat sebelum kamu yang mencaci maki aku sudah maafkan. Dan pada orang-orang yang mencaci maki aku setelah kamu pun sudah aku maafkan. Itu masya hatinya seluas samudra. Jadi kayak gitu, karena berpikirnya bahwasanya bukanlah dia melihat bagaimana orang itu menyanjung dia atau membenci dia, tapi dia pikirkan adalah bagaimana Allah ridha atau tidak dengan apa yang dia lakukan. Kemudian yang keempat, terakhir, bagaimana cara mendapatkan akhlak yang baik adalah kita sering bermuamalah dengan banyak orang. Seperti ibu-ibu di komunitas kajian saat ini kan, ibu bermuamalah. Dengan bermuamalah, ibu-ibu akan mendengarkan obrolan, ya kan setelah ini bisa jadi ada yang ngobrol. Nah, ketika ada ngobrol kan kadang-kadang ada kalimat-kalimat yang itu membawa hikmah. Misalkan, ya Allah, si ibu itu kadang-kadang memang bukan ghibah ya. Kalau ghibah itu kita sebutkan namanya. Kemarin ada ibu ini berbuatnya seperti ini, oh itu nggak pantas ya. Ya Allah, dulu aku pernah melakukan itu, berarti itu nggak pantas ya. Oh bismillah, kalau itu saya akan jauhi sikap itu misalkan. Jadi bermuamalah, sering bermuamalah pada banyak orang, kita akan tahu bagaimana kekurangan diri kita. Karena bagaimana akhlak itu dilihat adalah bagaimana dia bermuamalah dengan orang lain. Yang mengatakan kita baik siapa, yang mengatakan jelek siapa adalah orang-orang yang sering bermuamalah. Kalau ibu nggak pengen dianggap jelek dan baik, di rumah saja sudah, nggak ada yang kenal, nggak ada yang tahu gitu. Tapi kita juga tidak ada interaksi dengan orang lain, itu juga salah. Karena apa? Jangan sampai berpikir bahwasanya kita akan masuk surga itu sendirian. Satu itu. Kenapa Rasulullah SAW, kita coba lihat bagaimana para al-anbiya wal mursalin, utusan-utusan Allah itu, mereka bahkan dengan darah keringat untuk bisa membawa kebaikan kepada umatnya. Kita, saya ambil contoh burung hudhud. Burung hudhud itu pernah berapa hari itu tidak ikut perkumpulan, sampai Nabi Sulaiman marah dan mengatakan bahwasanya ini kalau nggak datang akan saya hukum kecuali dia memberikan berita yang bagus. Surah An-Naml ayat 21. Kemudian hudhud datang dengan membawa berita bahwasanya jauh di sana kerajaan Nabi Sulaiman di mana, Bu? Di Palestina. Ratu Bilqis kerajaannya di mana? Di Yaman. 1.500 km, 1.500 km, pulang balik 3.000 km. Itu hudhud nyari berita, balik lagi dan berikan berita bahwasanya nun, jauh di sana ada penguasa yang menyembah matahari. Ini informasi untuk dakwah bukan? Ini informasi untuk dakwah bukan? Jelas ya, Bu? Informasi itu untuk dakwah, bayangkan. Jadi capeknya hudhud terbang ke 1.500 km itu untuk apa? Untuk dakwah.
Dan ketika itu akhirnya apa? Nabi Sulaiman minta tolong kepada burung Hudhud untuk memberikan surat kepada Ratu Bilqis. Balik lagi, jangan dianggap gurun pasir antara Palestina dan Yaman kayak Indonesia. Kalau Indonesia kan enak, banyak pohonan, banyak hutan, burung terbang capek cari manggis, cari mangga kan enak. Ini gurun pasir, capek letih-letih. Burung Hudhud itu apa? Untuk dakwah. Nah kita ini, saya nggak bisa dakwah Ustaz. Siapa bilang dakwah itu dengan ceramah? Dakwah dengan memberikan kontribusi kepada orang-orang yang memberikan dakwah. Seperti orang berjuang di Al-Hujjah misalnya. Ini ada orang-orang yang memberikan syiar apa? Syiar dakwah. Nah kita pun kalau tidak bisa, maka kita dukung dengan hadir, dengan mengamalkan ilmu, dengan ustadz-ustadz yang menyampaikan dan memberikan kontribusi dana misalnya. Itu risalah dakwah yang diinginkan berkembang sampai anak cucu kita, sampai yaumil qiyamah. Kita berharap bahwasanya kita menjadikan orang-orang yang bisa menyampaikan risalah dakwah tidak kalah dengan burung Hudhud yang 1.500 km terbang bolak-balik. Kita sudah dekat rumah, tinggal naik mobil ber-AC sekarang. Di sini dikasih jajan, masih malas untuk belajar. Dan pun kalau belajar, jangan sampai kita tidak berdoa kepada Allah, semoga saja ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang diridhoi oleh Allah, membuat amal ibadah kita semakin giat lagi dan membuat apa? Istiqomah di jalannya. Kita menjadi motivasi luar biasa. Baik, sudah cukup. Mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan. Kan ada hadis Rasulullah, teman-teman orang yang baik itu yang bergaul, orang yang bisa bersama-sama dengan orang lain gitu ya. Tapi ada seseorang misalnya dia merasa kalau dekat dengan orang tertentu dia akan mudah tersinggung misalnya, ya, karena menurutnya dia tidak mau hatinya takut tersinggung lah gitu, akhirnya dia tidak mau dekat gitu misalnya. Nah, artinya ada hadis bahwa kita itu harus bisa bercampur baur dan harus bisa ini ya, bagaimana dari Allah dan itu mungkin kita paham yang ada maksudnya. Di sebuah hadis sampaikan bahwasanya lebih baik orang itu mampu bergaul dengan bermuamalah dan mendapati dirinya ada cercaan, cacian, dan dia bersabar. Di dalam hadis itu disampaikan seperti itu. Jadi kalau dia bermuamalah dan dia terhadap gangguan manusia dia bersabar, itu lebih baik, ya hadisnya seperti itu, daripada dia berdiam diri dan tidak mau bermuamalah. Ini hadis menunjukkan apa? Kalau kita lihat di surah Fussilat ayat 33, wa man da'a ilallah wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihan. Jadi kalimat yang terbaik itu adalah kalimat dakwah. Jadi siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah? Nah sekarang saya bertanya, kita mampu menyeru kepada orang lain, menyeru kebaikan, wajib bermuamalah kan gitu. Dan rumusnya adalah tidak ada orang yang terjun kepada muamalah kecuali di dalamnya pasti akan mendapatkan gangguan. Itu sudah rumus. Kenapa? Imam Syafi'i menyampaikan bahwasanya kalau seandainya kita berharap untuk semua orang suka sama kita, jawabannya apa, Bu? Mustahil. Imam Syafi'i menyampaikan kalau kita berharap, ya tamanna, kalau kita berhayal orang senang sama saya, mungkin nggak? Mustahil. Sebaik-baiknya kita seperti apapun wujudnya, orang dilihat saya ini baik banget, lembut banget, tetap ada yang nggak suka. Maka dari situ kita sudah mengambil ibrah. Kalau aku ingin mendapatkan pahala,
dengan bermuamalah. Pertama, aku harus niatkan untuk menjadi kebaikan bagi orang lain. Tidaklah apa yang aku katakan, tindakanku jangan sampai menyakiti orang lain. Pertama, poinnya itu. Kedua, aku sudah menyiapkan diriku untuk bersabar. Karena namanya muamalah itu sudah kita ngobrol sama, kita kenal sama fulana, kita kenal sama ini sama itu. Banyak teman kita pasti ada yang iri, ada yang hikat, ada yang dengki sama kita. Itu pasti ada. Itu udah rumus. Jadi kita sudah menyiapkan mental kita. Nanti kalau ada yang ngata-ngatain, ada yang ngomong di belakang, ya kita udah siap. Tetapi kita tahu keutamaannya, bermuamalah itu lebih baik karena Rasulullah menyampaikan itu, dan menerima gangguan pasti ada. Gak ada dalam perjalanannya muamalah sama siapapun. Tapi ingat, orang baik itu orang yang niat lillah akan dipertemukan dengan orang-orang yang frekuensinya sama. Ibu-ibu ingin mencari kebaikan dengan mencari ridha Allah dengan senang taklim, Allah akan pertemukan ibu-ibu dengan ibu-ibu yang senang taklim. Ibu-ibu ingin berjuang di dakwah, ibu akan dipertemukan dengan orang-orang yang senang berjuang di dakwah. Dan ibu-ibu juga menemukan orang-orang yang menghalangi dakwah atau tidak, kalau tidak membantu biasa. Banyak orang yang tidak ingin membantu dakwah biasa, tapi ada orang-orang yang bahkan ingin mengganggu dakwah kita. Kita harus sudah sabar, sudah menyiapkan mental. Karena kalau tidak, hati-hati. Kalau tidak, bisa-bisa kita yang baru hijrah ini bisa goyah. Baru seneng ngaji dikata-katain, baru seneng ngaji diomongin. Itu kalau nggak siap, itu langsung jatuh dia. Nauzubillah kalau dia kembali ke jalan yang sebelumnya. Maka doa untuk istiqomah, Allah yang membolak-balikan hati itu harus selalu kita baca. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, ala hidayah, ala istiqomah. Kita minta kepada Allah. Jadi itu jawabannya. Jadi jangan sampai kita memilih yang pertama, orang yang tidak ingin diganggu atau mendapatkan gangguan orang lain dengan dia memilih tidak bermuamalah. Kita terjun bermuamalah, kita akan temukan di situ karakter yang berbeda-beda. Kita akan temukan cara bagaimana menghadapi ini berbeda dengan seringnya bermuamalah. Karena itu proses. Baik, itu mungkin saya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Bagaimana? Kan kita sudah mulai taklim, sudah berhijrah dari awal-awal itu, dan gimana caranya menolak seseorang yang dia usianya jauh lebih tua di atas kita, sedangkan beliau pun sudah sering ngaji, tapi masih sering pergi ke tempat-tempat yang happy gitu. Nah, kalau menolak itu, cara bicara itu supaya tidak menyinggung perasaannya itu bagaimana? Karena beliau pun tahu bahwa kamu kan juga orang baru hijrah, ini kita cuma untuk melepas lelah aja tuh. Karena ya contohnya dia mungkin mengajak untuk yang nyanyi gimana, jangan untuk menolak supaya dia tidak merasa tersinggung bahwa dia kan sudah ibu-ibu, sudah berumur, dia sudah merasa juga saya itu baik gimana. Cuman kalau menolaknya itu dengan cara dia tidak menyinggung itu bagaimana ya Pak? Sedangkan beliau sudah tahu bahwa itu baru Islam. Terima kasih Ustaz. Luar biasa pertanyaan ini, mungkin sering kita temukan dan bahkan kita alami ya. Diajak orang yang lebih senior yang kita ada perasaan hormat dan segan lah. Kalau nolak nggak enak pasti. Kemarin juga ada pertanyaan sama waktu saya kajian di sebuah kantor, bahkan lebih ekstrim lagi. Gimana caranya menolak atasan saya yang mengajak ke tempat-tempat yang happy tadi misalnya nyanyi. Sedangkan kita tahu sudah dari hukum, dari segala macam. Kalau misalkan diajak ngopi di kafe yang di situ banyak orang dan sekedar ngobrol, kita ruangkan waktu untuk mereka, nggak ada masalah. Tapi di situ isi dari obrolan adalah kebaikan.
Misalkan cerita kemarin, alhamdulillah saya ngaji dapat ilmu ini, itu bagus, nggak apa-apa. Kalau sekedar untuk misalkan ke mall duduk sebentar refresh sama teman. Tapi kalau misalkan sudah, mohon maaf, ke tempat karaoke, ke tempat ini, dan kalau kita sudah tahu bahwa itu memang kita yakini betul bahwa itu tidak baik dan tidak ada membawa manfaat, dengan santun kita sampaikan ilmu yang sudah kita dapat. Itu kalau kita sanggup ya, karena ada dua pilihan. Yang pertama adalah pilihan kita berbohong untuk kebaikan. Berbohong kebaikan gimana? Daripada kita ikut sana, mohon maaf saya nggak bisa, saya sibuk, ada ini, tapi kan ketahuan juga, kok nggak pernah mau gitu. Tapi lebih baik yang kedua, kita sampaikan ilmu yang sudah kita dapatkan. Bahwa saya misalkan, mohon maaf nih kalau saya ke tempat karaoke, di situ akan saya temukan ya yang dari aurat saja banyak yang terbuka, dan misalkan kan nggak apa-apa nanti ke sana sholawatan misalnya ya, biasanya kalau yang ngajak-ngajak gitu. Tapi kalau kita sampaikan secara santun, pertama kali bisa jadi dia kecewa, karena penolakan orang pertama kali kita ngajak dan sudah terbiasa dulunya gaul sama itu, pasti kecewa. Dan kita bismillah, kita lebih mengecewakan siapa? Pilih yang kita kecewakan, Allah apa dia, kan gitu. Tapi kalau kita niat lillah, nah bedanya di sini. Kalau niat lillah, bahwasanya aku meninggalkan ini karena Allah, dia akan kecewa, tapi setelah itu bahkan dia akan sadar dengan kebaikan yang kita maksudkan. Mungkin dia, gitu ya, kamu sok alim atau apalah, bahkan kalimat yang kita tetap santun, kita tetap tunjukkan kita itu baik, gak usah membalas dengan hal yang tidak baik. Tetap, nah nanti Allah akan berikan hidayah kepada orang yang kita tolak tadi, yang mungkin tersakiti. Gitu saja nggak mau sih, karena ada orang-orang yang meremehkan, dalam tanda kutip meremehkan sesuatu, itu nggak apa-apa, itu boleh gitu kan. Ya, kita sudah punya ilmunya karena kita sudah ngaji, kita sudah ngerti, maka jangan sampai terlihat kita jumawa. Itu kan ya, menggurui misalkan, itu kan gini-gini, enggak, itu kan nggak boleh, itu kan hukumnya, nggak perlu. Kita sampaikan bahwa saya baru belajar, dan alhamdulillah saya pernah ngobrol dengan seorang, beliau dulu mantan pecinta musiknya musik yang rock, yang apa, luar biasa. Dia bahkan kalau ada konser-konser mahal dia ikut. Kemudian beliau hijrah, beliau mulai senang baca Quran, tapi dia masih mendengarkan musik itu, musik rock, musik apa segala macam. Di situ tidaklah tercampur antara yang batil dengan yang hak, tetap nggak nyaman. Akhirnya dia mulai tiba-tiba yang dia suka banget dengan musik, mulai nggak nyaman dengan mendengarkan musik sama sekali, bahkan nggak pengen dengerin musik lagi, ya kan. Akhirnya apa? Beliau hijrah, dan beliau mengatakan, wallah Ustaz, sekarang saya baca Quran lebih khusyuk, menghafalnya lebih mudah ketika saya tidak seperti itu. Nah itu kan berproses, dari mulai awal masih mencampur, masih ngapalin Quran, masih baca Quran, masih dengerin musik rock misalkan. Nah kalau ibu tadi dengan santun sampaikan, yang saya dengar seperti ini dan mohon maaf gimana, tapi cari solusi lain. Gimana kalau kita tetap pergi, tapi nah kan kita kasih pilihan, bukan berarti saya menolak untuk ke tempat karaoke, enggak. Gimana kalau kita tetap pergi, tapi kan nggak harus ke situ, ya kan. Kita kasih pilihan yang lain yang lebih baik. Kita ngobrol di mana, ini di mana. Jadi jangan sampai kita takut menyakiti, ya kan, tetapi akhirnya kita ngikut. Nggak enak Ustaz, ikut saja lah, sekali-kali nggak apa-apa. Kita harus kokoh ketika kita memegang sesuatu yang kita anggap benar, dengan ilmu yang kita dapatkan, tetap akhlak dijaga dan kokoh membawa prinsip itu karena mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Selesai insyaallah. Baik, wallahu a'lam bishawab. Baik. Waalaikumsalam. Kalau misalnya ada misalnya kita kan
udah haji, udah hijrah, udah kajian mana-mana gitu kan, insya Allah udah paham yang baik gitu kan, dalamnya di sekolah kita ada di rumah kita ada gitu kan. Agak pelan Bu. Kita kan ingin anak-anak kita tidak seperti kita zaman dulu gitu, ini lebih baik lagi dari orang tua. Artinya kita harus lebih baik gitu kan, harapannya juga bukan anaknya. Nah, kita paham juga bahwa seorang istri sudah kenapa kita kan ada dari suami kan. Kalau misalnya begini tadi ikhlas itu juga ikhlas saja. Kita tuh sebetulnya kesel dengan suami gitu kan, oh begini gitu cara joli terus banyak maksiat kita, tapi kita ingat ya Allah, saya takut gitu kan, tapi kita tetap aja menjalannya baik kata sama suami. Cuma di hati kita kadang-kadang kesal gitu menjalaninya gitu kan. Akhirnya itu bagaimana kita mungkin kita Pertanyaan yang saya tangkap bahwasanya kita sudah alhamdulillah belajar, sudah taklim, sudah mendapatkan ilmu, dan kemudian bagaimana bersikap ketika menghadapi suami yang kurang nyaman atau banyak sekali kalau di rumah tangga biasa gesekan atau pertengkaran gitu ya. Itu bagaimana kita sebel misalnya ada, karena gini, seorang ulama menyampaikan idza aradallahu al-khaira waffaqakallahu as-suhbah as-salihah. Salah satu tanda kebaikan seorang hamba, dia diberikan teman yang baik. Teman ini ulama menyampaikan ada dua, teman biasa, teman bergaul kita. Yang kedua ini teman hidup mati kita, itu suami kita, suami atau istri bagi suami. Nah, bagaimana kalau teman kita ini nggak baik di mata kita setelah kita ikut kajian? Setelah kita ikut kajian, kita mendapati kisah para tabi'in, kisah para sahabat, kisah para ulama, jauh banget di suamiku, nggak ada sabar-sabarnya, nggak ada lembut-lembutnya gitu ya. Dan bagaimana kita bersikap? Pertama, kita ingat bahwasanya idhamul bala, idhamul jaza, ma'idhamil bala. Besarnya pahala yang akan kita dapatkan sesuai dengan besarnya ujian yang Allah berikan. Ujian kita dapat suami yang mohon maaf nih, akhlaknya nggak bagus, dan kita minta talak juga, suatu yang sangat tidak dianjurkan bagi. Maka pertama bersabar dengan berharap Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu untuk merubah sifat-sifat suami kita yang jauh dari akhlakul karimah. Sabar betul. Kemudian kita kalau misalnya sharing salah satu dakwah, jadi gini, maksiat itu kan penyakit, obatnya itu sholat, obatnya sholat. Kalau ada yang mengatakan besar, ada orang yang sholat, ada orang yang sholat tapi tetap maksiat, berarti dosis obatnya kurang banyak, kurang lurus, kurang khusyuk. Artinya sholatnya ada masalah. Kita ini sakit perut, dikasih obat sakit kepala, kira-kira gimana Bu? Nggak nyambung. Kita merasa misalnya, kita temukan banyak orang sholat tetapi maksiat. Nah, bagaimana pun doa-doa kita, ya Allah, aku yakini bahwa Engkau lah yang merubah akhlak, Engkau lah yang yuqallibal qulub, bolak-balikkan hati. Maka suamiku tadi yang aku akan tetap sabar. Tiap hari mungkin kita akan dapati diri kita, mohon maaf dalam tanda kutip, disakiti, tapi kita tetap sabar. Karena apa? Yang kita lihat bukan lagi rumah yang kita tempati, kamar tidur yang kita tidur sama dia, dapur apa segala macam yang kita lihat misalnya, Allah akan menganugerahkan apa? Surga bagi orang yang kadhimin al-ghaid, menahan amarah ketika ini. Sampai kapan? Sampai kita merasakan, ya Allah, aku nggak kuat lagi. Nah, itu saya nggak tahu itu, karena ada batasan. Ada yang suami sampai memukul istrinya. Saya pernah cerita di pertemuan yang sebelumnya, ada seorang suami yang tengkar sama istrinya sampai suaminya mukul wajah istrinya, dipukul.
Pas dipukul mertuanya datang, mertua suaminya, berarti ibunya dari ibu dari istrinya. Tok 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 gitu. Sudah wassalam suaminya, waduh habis ibu mertua datang baru mukul anaknya. Yang terjadi apa Bu? Istrinya keluar membukakan pintu, sudah basuh muka. Perempuan kan kalau nangis susah, nggak kelihatan, nggak mungkin, pasti kelihatan. Ketika ibunya datang, ibu nangis, kaget ibunya. Kamu kenapa? Kamu kenapa? Jawaban istrinya apa? Ya Allah Bu, aku kangen sama ibu. Dan alhamdulillah ibu datang. Dipeluk ibunya, dipeluk sambil nahan rasa sakit sama suaminya. Ya Allah, ibu, aku kangen. Ketika aku kangen, ibu datang. Oh, ibunya senang luar biasa. Ibunya senang luar biasa, dipeluk erat anaknya. Ya Allah, nak, ya ini ibu datang, ibu datang. Suaminya di dalam denger nangis. Suaminya denger, ya Allah, saya sudah pukul istriku, tapi istriku masih menjaga aku. Akhirnya suaminya keluar mengatakan, aku akan beli makanan. Sampai luar dia belikan emas, mampir toko emas, diberikan apa? Istrinya. Ketika mertuanya udah pergi, dibilang sama istrinya, wallahi, dikatakan dalam bahasa Arabnya gini, aku dan hidupku untukmu, aku dan hidupku untukmu. Jadi saking sayangnya, ya Allah, aku dan nyawaku untukmu istriku. Saking sayangnya, aku nyesel telah mengurus kamu. Ini hadiah untukmu, dikasih emas. Artinya kesabaran itu tidak mungkin Allah tidak balas. Kesabaran karena mencari ridho Allah tidak mungkin Allah tidak balas. Karena akidah yang kita sudah dapat, tauhid yang menguatkan kita, Allah itu tidak tidur. Allah bahkan membalas kebaikan sekecil biji zarrah, sekecil apapun Allah balas. Maka jangan takut untuk apa, kita nggak usah takut untuk janji Allah tidak terbayar. Cuman kita takut jangan sampai keistiqomahan kita itu akan jatuh karena kita putus asa menghadapi hidup. Jadilah orang yang selalu memegang, bersandar kepada yang maha kuat. Kita bersandar pada yang maha kuat supaya apa? Supaya kita diberikan Allah kekuatan. Maka itulah kenapa hikmah, kenapa kita memberikan senyuman kepada orang lain supaya kita makin berseri. Kenapa kita memberikan bantuan, memberi orang supaya kita makin berkah. Kenapa kita memberikan kekuatan kepada orang lain, membantu orang lain supaya kita makin kuat. Itulah, jangan sampai kita putus asa dengan ujian-ujian kita, apalagi paling berat memang Bu, berat ketika kita dapati pasangan hidup kita seperti itu. Sampai kita mengatakan kita nggak kuat lagi, maka serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Oh, satu lagi, ya. Ini ada jadi ada seorang suami istri sudah menikah 10 tahun Ustaz. Tapi 3 tahun terakhir ini istrinya itu sangat merasa bosan terhadap suaminya Ustaz. Karena di rumah terus selama 3 tahun ini bosan sekali itu. Jadi sampai dia akhirnya ada melawan misalnya pergi terus gitu Ustaz. Sering melawan suaminya gitu Ustaz. Kan kalau dia suaminya memang sudah tidak memberi nafkah lagi gitu Ustaz. Nah, ini bagaimana Ustaz mengatasi hal ini? Baik, sesuai atas pertanyaannya, bosan dengan suami baru 10 tahun itu saya bilang baru Bu ya. 10 tahun itu baru. Kalau 30 tahun bosan, saya bahkan menyampaikan tidak ada keharmonisan. 10 tahun ya? Bosnya udah 3 tahun terakhir. Oh ya, 3 tahun terakhir. Tidak ada keharmonisan yang langgeng. Yang ada, makanya kenapa ketika ada seorang ulama soleh ditanya, ketika dia punya anak perempuan, engkau ingin menikahkan anakmu dengan siapa? Dikatakan ulama ini, aku ingin mencari untuk putriku seorang yang soleh, yang paham agama. Kenapa? Kalau dia mencintai anakku, dia akan memuliakan anakku. Ketika dia tidak mencintai anakku, dia tidak akan menyakitinya. Berarti ada nggak sih hubungan rumah tangga yang cintanya sudah hilang? Jawab, ada nggak? Banyak. Bukan hilang sebenarnya. Ya dikatakan hambar juga enggak.
yang nggak seperti dulu lah. Pertama kali kita kenal dengan romantisme, dengan ngomong apa, dulu dikasih sapu tangan tuh senengnya luar biasa Bu. Waktu awal nikah dikasih hadiah sapu tangan, ya Allah, sapu tangan di perut. Sekarang dikasih sapu tangannya apaan kan gitu. Kalau misalkan hati tidak bisa dipasangkan, cinta benci itu yang membolak-balikkan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita nggak senang ya sudah, susah untuk membuat suka. Tapi masalahnya ada sebabnya. Jadi kewajiban seorang istri kepada suami tidak sekedar mencintai. Kalau mencintai tidak ada, nggak ada masalah. Tapi mentaati. Masalahnya adalah adakah sebab di mana dia sudah kehilangan cinta itu? Kalau ada, misalkan tadi tidak dinafkahi, sedangkan kewajiban suami adalah memberi nafkah. Bahkan hakim boleh mengetuk palu untuk jatuh talak kalau suami tidak memberikan nafkah selama berapa? 3 bulan bahkan. 3 bulan. Ini sudah berapa? 3 tahun. Ya itu kan ada sebab, ada asbabnya. Asbabnya adalah karena tidak dinafkahi. Karena wujud sayang kita kepada seseorang, mas'uliyah itu tanggung jawab, adalah ketika suami memberikan nafkah, ketika istri memberikan kewajiban untuk melayani suami. Itu tidak butuh cinta, tapi butuh ketaatan, taat sama suami, berharap ridho Allah. Sama suami juga ingin menyayangi istri, memuliakan istri supaya rezekinya lancar. Kalau suami sudah menyakiti istri, menzalimi istri, dijamin rezekinya akan seperti keran yang tertutup, mampet. Kalaupun ada uang nggak berkah. Maka bagaimana solusinya? Ini harus ditanyakan kepada qadhi atau hakim atau misalkan ulama yang paham itu. Kalau misalkan seperti itu didiskusikan juga kepada keluarga. Apa sebab tidak memberikan nafkah? Kalau misalkan ada suami yang bekerja, dia tetap bekerja, tetapi hasil kita tidak boleh menuntut. Yang penting kamu kerja. Tapi kalau misalkan ada orang yang sudah nggak kerja, nggak mau kerja, ini masuk ranah apa? Boleh untuk minta berpisah. Boleh minta berpisah karena alasan itu ya. Karena alasan itu. Tetapi kalau misalkan alasan yang lain, saya nggak tahu apa alasan sampai 3 tahun nggak dikasih, ini sudah zalim. Bahkan kalaupun mungkin suaminya punya yang lain, nikah lagi, itu pun tetap harus memberikan nafkah, karena pernikahan dia dengan yang lain itu kalau dalam syariat sah, tapi sudah menyakiti istri pertama karena tidak izin. Dan ini polemik. Tidaklah kalau ada pernikahan seperti itu jauh dari bahagia, nggak ada bahagia, kucing-kucingan, ya kan? Jujur, ini kejujuran itu pentingnya di situ. Maka yang pertama, kalau sudah 3 tahun sudah boleh, tapi kadang-kadang istri itu melihatnya apa? Anaknya kan, ya Allah, kalau misalkan saya harus pisah, bagaimana anak-anak kan gitu. Kecuali dia sudah menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu jalan yang terbaik, bisa jadi Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Ya, jadi untuk masalah tadi, masalah cinta, sayang, bahkan Rasulullah pun menyampaikan bahwasanya itu bukan domain, bukan kekuatan. Rasulullah mencintai 9 istrinya sama? Enggak. Sama kayak ibu punya anak 5, ibu semuanya adil sayang 5-5-nya, jujur bisa? Enggak. 5 anak nih ibu pasti ada 1 yang lebih, tapi nggak mungkin kita tunjuk. Masalah hati nggak bisa diatur lah, karena itu domainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi masalah hak, keadilan, kewajiban itu harus kita tunaikan. Jadi solusinya apa? Minta solusi, dan orang keluarga harus tahu supaya nanti kalaupun harus berpisah baik-baik. Karena apa? Jangan sampai kita membiarkan dan suaminya tetap berdosa, ya kan? Suaminya tetap berdosa. 3 tahun suaminya dosa terus, dosa tidak menafkahi. Saya nggak tahu menafkahi lahir batin, jangan-jangan dua-duanya enggak, lahir enggak, batin enggak. Nauzubillah. Semoga saja kita doakan
yang punya masalah, ibu yang bertanya itu, Allah berikan kekuatan dan Allah berikan jalan yang terbaik, dan terus bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan jalan keluar yang terbaik. Demikian, semoga kajian pada sore hari ini Allah berikan kemanfaatan fid dunya wal akhirah. Nastaudikum fi riayatillah. Mari kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi